Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisakti Ilham Sesain dengan NIM 200300350 dari kelas IKOR B 2020, program studi S1 Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Makassar, tahun 2021-2022. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang telah diberikan oleh Bapak untuk membuat PPT dengan video dengan minimal waktu 15 menit. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Pertama, 3.1 pengertian gerak. Seperti kita ketahui, gerak adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi ditinjau dari titik pandang tertentu. Gerak terdiri dari gerakan badan secara keseluruhan, gerakan anggota badan, atau gerakan suatu benda atau alat oleh badan. Gerakan ini merupakan fungsi dari arah dan kecepatan. Gerak ini terjadi dalam arah horizontal, vertikal pada suatu sudut dengan garis vertikal atau horizontal, atau merupakan gerak berputar. Kecepatan ditunjukkan oleh istilah-istilah velocity dan acceleration. Velocity adalah rata-rata perubahan posisi dalam arah tertentu, sedang acceleration adalah rata-rata perubahan velocity teratur atau tidak teratur dan dapat positif atau negatif. Istilah-istilah tentang jarak atau S atau lintasan gerak, spatium, speed, kecepatan gerak atau V, velocity, percepatan atau A, acceleration, dan waktu gerak atau T, time. Baik, 3.2 gerakan manusia. Semua bentuk gerakan terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah gaya. Seperti gaya di sini, tidak lain ada gaya kontraksi otot. Gerakan manusia terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya berlari, perubahan tempat, membusungkan dada, atau perubahan volume. Menekuk siku, dan berjongkok atau perubahan sikap. Ada 3 unsur yang menyebabkan, yaitu yang pertama, otot sebagai sumber penggerak atau penggerak dinamis. Yang kedua, tulang sebagai penggerak atau penggerak pasif. Dan yang ketiga, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan atau sumbu atau proses gerak. 3.3 kecepatan atau percepatan. 3.3.1 kecepatan. Seperti kita ketahui, kecepatan gerak dikenal dengan istilah kecepatan rata-rata, dan percepatan yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata ialah perbandingan antara jarak dan perbandingan antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Seperti rumus V sama dengan S per T. Berdasarkan rumus di atas, kita simpulkan bahwa A, kecepatan berbanding lurus dengan jarak, artinya makin besar V, makin besar pula S. Makin kecil V, makin kecil pula S. Adapun yang kita ketahui apa itu V dan S dan T, adapun di pengertiannya di slide ketiga, yaitu S sama dengan lintasan gerak, spatium speed, V sama dengan velocity, kecepatan gerak, A sama dengan acceleration, dan waktu sama dengan time, T. Baik, 3.3.2 percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan ini dapat positif, yang berarti tiap suatu waktu kecepatannya bertambah.
dan dapat negatif, yang berarti setiap satuan waktunya kecepatannya berkurang atau makin melambat. Rumusnya yaitu seperti yang saya tampilkan pada PPT tersebut, percepatan dipercepat, gerak berlambat untuk gerak vertikal. 3.2 dengan mengabaikan adanya tahanan udara, objek dapat jatuh bebas dengan kecepatan yang bertambah atau kecepatan yang teratur yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Sebaliknya, bila objek itu dilemparkan atau ditembakkan vertikal ke atas, akan diperlambat secara teratur yang juga disebabkan oleh gravitasi bumi. Makin padat dan berat objek yang jatuh, makin kecil pula pengaruh gesekan udara, terutama jika jarak jatuhnya tidak terlalu besar. Bahkan objek yang berat seperti penerjun bebas yang jatuh dari jarak yang besar akhirnya akan mencapai kecepatan ke bawah cukup besar untuk menciptakan tahanan udara yang sama besar dengan gravitasi. Baik, jika kecepatan awal sama dengan 0, seperti pada objek yang jatuh bebas dari suatu posisi diam, maka persamaan-persamaan dapat disederhanakan menjadi seperti rumus berikut, yaitu V T sama dengan GT, S sama dengan 1/2 GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan 2 GS kuadrat. Kalau ingin mengetahui tinggi yang dicapai bola dari tanah, maka tinggal menambahkan jarak antara tempat bola lepas dari tangan dengan tanah. Waktu untuk menempuh jarak dari tangan sampai titik tertinggi bisa dicari dengan rumus sebagai berikut. 3.4.3 lintasan peluru atau gerak proyektil. Seperti kita ketahui, lintasan gerak sebuah bola yang dilemparkan horizontal ditentukan oleh dua faktor yang juga memengaruhinya. Bola yang dilemparkan vertikal ke atas itu gaya lemparan dan gaya gravitasi. Di dalam praktek olahraga, jarang kita jumpai bahwa gerakan itu tepat pada arah vertikal. Yang sering terjadi adalah gerakan pada sudut garis vertikal atau garis horizontal. Kalau kecepatan awal dan sudut yang menunjukkan arah gerak atau sudut elevasi diketahui, maka kecepatan pada arah vertikal ataupun horizontal maupun jarak yang ditempuh dan waktu melayangnya dapat dihitung. 1. Tolak peluru. Dalam tolak peluru, perlu dilepas pada ketinggian kira-kira 2 meter di atas permukaan, di mana peluru jatuh rumusnya sama dengan R sama dengan VO pangkat 2 sin 2A per G berlaku untuk suatu jarak dari titik peluru lepas dari tangan sampai ke titik di mana peluru jatuh pada datarnya yang sama. Peluru jatuh di bawah dataran lemparan ke titik di mana peluru menyentuh tanah ditunjukkan oleh R2. Jarak R ditambah R2 ditunjukkan oleh rumus sebagai berikut. Adapun dua faktor penting yang perlu kita perhatikan dalam tolak peluru adalah explosive power, yaitu di mana sejumlah kekuatan badan ditambah kemampuan untuk mengubah kekuatan tersebut ke dalam gerakan yang sangat cepat. B. Sudut tolakan di mana yang besarnya antara 40 sampai 43 derajat. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya.
lompat jauh. Seperti kita ketahui, lompat jauh merupakan salah satu contoh yang lebih sukar dari tolak peluru. Tidak mungkin menghitung jarak lompatan secara tepat dengan menghitung secara gerak pada bola lintasan yang dilakukan oleh kaki dari balok tolakan sampai menginjak bak pasir. Oleh karenanya, kaki membuat sudut yang berbeda pada waktu bertolak dan mendarat. Maka ini menyebabkan titik berat jatuh di bawah permukaan dari ketinggiannya waktu bertolak. Jarak lompatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut yang saya tampilkan pada PPT saya tersebut. Adapun seperti halnya pada tolak peluru, juga di sini faktor yang diutamakan adalah explosive power, waktu tolak kaki, dan sudut tolakan antara 40 sampai 45 derajat. Baik, slide selanjutnya lagi. 3.4.4 Gerak berputar atau gerak angular rotasi. Gerak berputar adalah gerakan sebuah benda pada sebuah lingkaran atau busur lingkaran terhadap suatu pusat putaran. Baik, saya ulangi. Gerak berputar adalah gerakan sebuah benda pada sebuah lingkaran atau busur lingkaran terhadap suatu pusat putaran. Gerak angular sama halnya dengan gerak linear, juga membahas tentang jarak, kecepatan, dan percepatan. Adapun 3.5 yaitu hukum-hukum gerak Newton. Dalam abad ke-17, Isaac Newton telah merumuskan 3 hukum gerak yang menerangkan tentang mengapa objek-objek itu bergerak, meskipun semua hukum hal ini tidak dapat dibuktikan di bumi ini. Bahkan di dalam situasi eksperimen pun yang ideal sekalipun, namun dapat diterima sebagai kebenaran umum untuk menjelaskan pengaruh-pengaruh gaya dengan 3 hukum gerak Newton itu. Secara berurutan ialah hukum inertia, hukum percepatan, dan hukum reaksi. Adapun 3 hukum Newton tersebut yaitu saya jelaskan di slide selanjutnya. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama itu 3.5.1 hukum inertia, hukum Newton 1. Di mana hukum gerak Newton yang pertama itu menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau gerak jika tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. 3.5.2 Hukum percepatan atau hukum Newton 2. Seperti kita ketahui, hukum ini menyatakan bahwa percepatan suatu objek berbanding lurus dengan gaya penyebabnya. Arahnya sama dengan arah gaya dan berbanding terbalik dengan sama objek. Sangat mudah. Menunjukkan bahwa perubahan kecepatan percepatan dari suatu objek itu sebanding dengan gayanya dan arahnya sama dengan arah gaya. Hukum gerak Newton yang kedua ini dapat kita nyatakan dengan bentuk persamaan yang menggambarkan hukum antara gaya, percepatan, dan massa seperti berikut ini. Rumus di atas kita dapat menyimpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya kekuatan artinya makin besar A, makin besar pula V. Makin kecil A, makin kecil pula V-nya. 3.5.6 Hukum aksi reaksi atau biasa kita sebut dengan hukum Newton 3. Seperti kita ketahui, hukum pada gerak yang ketiga ini menerangkan cara bekerjanya, gaya-gaya yang satu terhadap yang lain. Sebuah buku yang terletak di meja menggerakkan gaya ke bawah pada meja, dan karena buku itu diam,
harus ada gaya lain yang sama dan berlawanan arahnya yang bekerja pada buku itu. Hukum Newton yang pertama menyatakan bahwa gaya-gaya yang tidak seimbang akan menghasilkan gerak. Karena tidak ada gerak di sini, berarti ada suatu sistem gaya yang seimbang. Gaya ke bawah dari buku kepada meja diimbangi oleh gaya ke atas dari meja terhadap buku. Sekian hasil presentasi saya pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan di dalam PPT saya yang saya tampilkan, mohon dimaafkan karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.